Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pintu batu aula perlahan terbuka, dan pandangan Xiao Yan perlahan meluas. Ketika pintu batu benar-benar terbuka, apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah istana kosong yang besar. Ruang di aula sangat besar, terutama kosong. Hanya di bagian terdalam aula Anda dapat melihat kursi batu besar, yang sangat cocok dengan dinding belakang. Sepertinya itu diukir dari dinding aslinya. Tidak sulit membayangkan bahwa kursi batu adalah penguasa rumah makam dan kursi penguasa mutlak surga. Namun, di kursi batu saat ini, itu bersih, dan tidak ada bayangan setengah manusia, bahkan tulang dari Maha Guru Surgawi. Tampaknya tulang Dewa Jue tidak ada di sini. Untuk ini, Xiao Yan tidak peduli. Yang membuatnya penasaran adalah kekuatan sumber asli dari jiwa Tianjue dan formula untuk kembali ke sumbernya, itu saja. Beberapa langkah ke aula, Xiao Yan melihat masa cahaya energi besar tergantung di tengah aula. Intervensi Xiao Yan membuat masa cahaya yang awalnya tidak bergerak memancarkan beberapa fluktuasi energi. Berdengung, berdengung, suara berdengung kecil keluar, dan napas energi yang luar biasa menyapu keluar dari kelompok cahaya energi dan meraung ke Xiao Yan. Meskipun napas energi ini tampak lemah, ketika dihembuskan, raw ditentukan oleh Xiao Yan, dan ekspresi wajahnya tidak bisa tidak berubah. Meskipun nafas ini tidak kuat, kekuatannya, bahkan Xiao Yan, tidak bisa diremehkan. Bersenandung, lengannya terangkat, dan semangat juangnya melonjak dengan cepat. Kemudian, Xiao Yan berjuang untuk menahan nafas energi. Bahkan pada saat memblokirnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Dapat dilihat betapa kuatnya nafas ini. Apakah itu warisan dari semangat juang? Tetapi dalam hal ini, di mana kekuatan asli dari jiwa manusia? Berbisik di mulutnya, Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi bahkan setelah melihat seluruh aula, dia tidak dapat menemukan kekuatan apapun yang berhubungan dengan jiwa, apalagi formula sumbernya. Bukankah di sini? Segera, pikiran yang mencurigakan muncul di hati Xiao Yan. Jika kekuatan sumber dan formula pengembalian jiwa tidak ada di sini, di mana itu? Apakah di dua aula lainnya? Jika ide God Jue diperoleh oleh takdir, itu bukan tidak mungkin, tetapi jika demikian, apakah formula asal dan kembalinya jiwa God Jue akan jatuh ke tangan orang lain? Tidak, kamu harus segera kembali. Ketika hatinya bergetar, Xiao Yan juga mengabaikan warisan semangat juang di depannya. Begitu dia berbalik, dia ingin pergi dari sini. Namun, pada saat berikutnya, pada saat Xiao Yan berbalik, di pintu di belakangnya, barisan orang berjubah putih masuk dengan cepat, dan dua pintu batu yang berat ditutup dengan kejam setelah orang-orang ini masuk. Sehat, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam karena suatu alasan. Pada saat yang sama, dia mengangkat matanya dan melihat ke pihak lawan. Orang yang memimpin tim adalah seorang pemuda yang sedikit lebih tua dari Qin Yun. Saat ini, ketika Xiao Yan menatap pemuda itu, yang terakhir menatapnya. Bersama dengan orang-orang di belakangnya, matanya juga dingin. Melihat ini, Xiao Yan menyipitkan matanya dan melirik semangat juang di aula di belakangnya. Kemudian dia melihat sekelompok orang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya dapat memberi Anda warisan semangat juang di aula ini, tetapi saya akan pergi sekarang. Saya tidak tahu, jika Anda bisa membuatnya nyaman. Saat dia berbicara, mata Xiao Yan tertuju pada pria muda yang menjadi pemimpinnya, dan dia menatap yang terakhir. Dia bisa melihat bahwa pemuda itu adalah tuan yang sebenarnya di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, apakah dia bisa membiarkan orang-orang ini memberi jalan dan pergi dari sini tergantung pada keputusan pemuda itu. Apakah kamu Xiao Yan? Meskipun identitas yang terakhir telah lama ditentukan, pemuda itu masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar pidato itu, hati Xiao Yan tenggelam. Jika orang-orang ini benar-benar datang untuknya, mereka baru saja bertemu mereka sejauh ini. Bahkan pihak lain tidak dapat sepenuhnya yakin akan identitasnya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki kebencian dengan mereka? Menjawab pertanyaan saya, suara pemuda itu tenggelam dan mengerutkan kening. Sikap bermusuhan Xiao Yan tanpa alasan juga membuatnya merasa hangat dan marah. Dia sedang terburu-buru untuk pergi sekarang,
dan dia tidak punya waktu untuk menunda dengan mereka. Saat ini, suaranya tenggelam, dan dia juga berbisik dan berkata, "Saya Xiao Yan, tetapi sepertinya saya baru pertama kali bertemu. Jika tidak ada yang salah, saya harap Anda bisa melakukannya, menyingkir. Aku bisa membiarkanmu mengambil semangat juang di aula. Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah Xiao Yan, maka lakukan, panggil aku dan beri dia pelajaran yang sulit." Namun, pemuda itu tidak seperti imajinasi Xiao Yan. Setelah memastikan identitas orang di depannya, dia melambaikan tangannya dan mengarahkan jari rampingnya ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia memberikan minuman tajam di mulutnya, dan semangat juangnya melonjak. Orang-orang di belakangnya juga bergegas menuju Xiao Yan. Ada 13 orang di pesta itu, termasuk 2 kaisar gayung bintang 9, 4 kaisar gayung bintang 8 dan 6 kaisar gayung bintang 7. Adapun pemuda itu, mungkin karena dia didekorasi dengan beberapa benda khusus, Xiao Yan tidak dapat mengkonfirmasi budidaya yang terakhir sebelum bertarung dengannya. Pada saat yang sama, di hadapan 13 kaisar pertempuran tingkat tinggi, jika itu normal, Xiao Yan pasti akan mundur jika dia bisa. Namun situasi saat ini membuat Xiao Yan tidak punya jalan keluar. Jika dia ingin pergi dari sini, dia tidak bisa kembali. Sebaliknya, dia harus menyelesaikan sekelompok orang di depannya ini dalam waktu singkat. Dengan jentikan jarinya, cahaya ungu dan keemasan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatannya baru saja menembus ke Raja Utara di tengah-tengah kaisar pertempuran bintang 9. Saat ini, dia menghadapi pertempuran yang sulit. "Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ayo buat keputusan cepat." Dengan tangisan pelan, hati Xiao Yan tergerak. Semangat juang melonjak di tubuhnya. Tubuhnya dan Raja Utara di satu sisi ditembakkan pada saat yang bersamaan. Api terbuka lebar dan bertemu dengan 13 kaisar tangguh yang maju ke depan. Meskipun orang-orang ini sudah mengetahui tingkat kultivasi Xiao Yan, tampaknya mereka datang sedikit terlambat. Meskipun mereka melihat Raja Utara melahap Lei Lama dan menjadi kaisar pertempuran bintang 9, mereka tidak melihat adegan Xiao Yan membunuh Jianming dengan satu pukulan. Oleh karena itu, 13 orang kuat kaisar yang bertarung tingkat tinggi di baris ini saat ini tidak tahu tentang kekuatan tempur yang terakhir. Mereka masih mengetahui Dou di bintang 6, dan ini pasti akan memberi mereka kejutan yang hebat. Jangan malu, bahkan jika kamu adalah boneka dengan kekuatan kaisar bintang 9, kamu akan terlalu memikirkan kekuatannya jika ingin berurusan dengan kami. Mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan, seorang lelaki tua berjubah putih mencibir pada kaisar petarung yang kuat di barisan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan kecepatan bergegas ke depan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia telah datang ke Xiao Yan, sementara kaisar pertempuran bintang 9 lainnya terbang di depan Raja Utara. Serangan itu sengit dan membombardir yang terakhir. Menghadapi boneka di tingkat kaisar pertempuran bintang 9, mereka tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Mata Xiao Yan menatap pria tua yang basah kuyup itu dari dekat, tapi dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Pada jarak sedekat itu, dia bisa lebih jelas merasakan permusuhan eksklusif terhadapnya di mata yang terakhir. Namun, permusuhan itu tampaknya jauh dari mencapai titik di mana dia ingin menyingkirkannya. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan pemuda itu, tujuan mereka sebenarnya adalah untuk memberinya pelajaran, bukan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan lebih terkejut. "Nak, kamu berani terganggu di hadapan bintang 9 Doudi. Kamu tidak bisa mati." Orang tua itu minum dengan keras, dan telapak tangannya yang terangkat jatuh ke arah Xiao Yan. Semangat juangnya yang kuat membawa riak tak terlihat di kehampaan sekitarnya, dan menyaksikannya jatuh di bahu Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terpelintir, dan telapak tangan kering lelaki tua itu terbang di atas bahu Xiao Yan, diam-diam mengubah sudut jubah hitamnya menjadi serpihan. "Apa? Seberapa cepat anak ini?" Orang tua itu terkejut. Bahkan jika dia ingin menghindari pada jarak sedekat itu cukup sulit, tetapi Xiao Yan di depannya melakukannya dengan mudah, yang benar-benar mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkannya masih ada di depan. Bang! Tepat ketika orang tua itu dikejutkan oleh kecepatan reaksi Xiao Yan, telapak tangan Xiao Yan jatuh di bahunya. Kemudian, kekuatan besar keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Hanya satu pukulan untuk meledakkan tubuh lelaki tua itu. Hampir pada saat yang sama,
Xiaoyan mengangkat telapak tangannya yang lain dan memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari semua serangan kaisar yang kuat. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, atau meninju atau telapak tangan, dan menyerang balik 10 kaisar yang bertarung kuat satu persatu. 10 kaisar pertempuran tingkat tinggi, barisan seperti itu, dapat disebut barisan mewah teratas di dunia luar. Melihat seluruh wilayah barat, mereka bisa berjalan secara horizontal. Namun, saat ini, di tangan Xiaoyan, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan. Di bawah situasi mengerahkan kekuatan dan semangat juang bersama-sama, kekuatan tempur Xiaoyan tidak kehilangan seorang kaisar pertempuran bintang 9, dan kekuatan fisiknya yang jauh lebih mengerikan membuat setiap tinjunya penuh kekuatan. Kecuali jika itu adalah kaisar petarung bintang 9, kaisar petarung yang kuat di bawah ini pasti tidak akan mampu menahan tinju Xiaoyan. Adapun orang tua tadi, jika dia tidak meremehkan kekuatan tempur Xiaoyan, dia tidak akan dipukul mundur oleh Xiaoyan. Sangat disayangkan bahwa dia membayar harga yang pantas untuk kepercayaan dirinya yang mutlak dan penghinaannya terhadap Xiaoyan. Pada saat yang sama, di lingkaran pertempuran di sisi lain, Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang bertarung dengan Raja Utara tampak seperti sepotong biru besi di wajah lamanya, dan otot-otot di sekitar mulutnya berkedut. Dia tidak menyangka bahwa boneka di depannya akan sangat mengerikan. Dengan kekuatannya di tengah-tengah Kaisar Pertarungan Bintang 9, dia tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, dia ngeri menemukan bahwa kekuatan Raja Utara meningkat dalam tabrakan, yang tampaknya menjadi tanda menerobos tahap selanjutnya dari Bintang 9 Doudi. Sialan, benda ini terlalu jahat, hantu tua. Apa yang kamu lakukan? Bawa anak itu pergi. Ada omelan rendah di mulutnya. Orang tua itu hanya menoleh dan melihat ke arah di mana Xiaoyan berada saat ini. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Xiaoyan yang mengerikan. Bahkan tubuhnya yang menyusut tidak bisa membantu tetapi sedikit tertinggal. Saat terganggu ditangkap oleh Raja Utara. Ketika lelaki tua itu sadar kembali karena ketakutan, tinju Raja Utara mengenai dada lelaki tua itu. Bang! Dengan ledakan rendah, lelaki tua itu memutih dan mau tidak mau menumpahkan sedikit darah di mulutnya. Tubuhnya terbang kembali tak terkendali. Kemudian dia dihentikan oleh orang tua itu. Setelah memastikan bahwa cederanya baik-baik saja, Qi menatap Raja Utara dengan mata bermartabat. Di tengah udara, Xiaoyan meniup Kaisar Bintang 7 dengan telapak tangan. Kemudian, dia mengambil kembali matanya, mengalihkan pandangannya, dan jatuh pada pria muda berjubah putih. Wajahnya juga tenang. Aku tidak akan membunuh mereka. Sekarang, menyingkirlah. Nada suara Xiaoyan polos, tapi tidak sulit untuk mendengar arti ketidaksabaran yang terkandung di dalamnya. Dia masih mengingat kekuatan sumber jiwa dan formula kembali ke sumbernya. Dia benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mendengar pidato itu, pemuda itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya, tetapi langkahnya tidak menjauh. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan telapak tangannya ke Xiaoyan. Segera, kelima jarinya perlahan menggenggamnya. Pada saat dia mengepalkan tinjunya dengan telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia muncul di depan Xiaoyan, dan kepalan tinju menghantam wajah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit membeku, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pria muda berbaju putih itu juga seorang kaisar yang bertarung dengan Bintang 9. Kecepatan seperti itu, di sebagian besar kaisar pertempuran Bintang 9, juga dapat dianggap sebagai pemimpin, tetapi dia menghadapi Xiaoyan. Pada saat sosok pemuda itu muncul, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menamparkan punggung tangannya untuk menahan tinju pemuda itu. Kemudian, pergelangan tangannya berbalik dan jatuh di bahu kiri yang terakhir. Bang! Namun, tubuh pemuda itu berubah menjadi kabut pada saat telapak tangan Xiaoyan jatuh, dan menghilang dengan cepat. Hah! Sedikit terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan terkejutnya. Kecepatan pemuda itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Anda tahu, di bawah penutup kekuatan jiwa yang kuat, tidak peduli seberapa cepat pemuda itu, dia tidak bisa sepenuhnya bersembunyi. Namun, pada saat itu, nafas yang terakhir benar-benar menghilang di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiaoyan. Artinya, alasan mengapa pemuda itu dapat menghindari pukulannya bukanlah kecepatan, tetapi kekuatan jalan. Ini benar-benar menakjubkan.
Xiao Yan segera menebak bahwa kekuatan jalan bisa menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Di antara semua kekuatan jalan, selain jalan kosongnya, ada jenis lain dari jalan angin. Kemudian saat berikutnya, ketika Xiao Yan menemukan kekuatan jalan yang digunakan oleh yang terakhir, sebuah telapak tangan tiba-tiba jatuh di punggung Xiao Yan. Kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar. His, kali ini, pemuda itu gagal. Apa? Kamu bukan satu-satunya yang bisa mengendalikan kekuatan jalan. Suara samar kata-kata jatuh di telinga pemuda itu. Pada saat yang sama, telapak tangan dingin juga jatuh di leher pemuda itu. Semua ini diaula sangat panjang, tetapi pada kenyataannya, semua pertempuran hanya beberapa menit. Untuk menyelesaikan masalah langsung sesegera mungkin, Xiao Yan tidak memiliki reservasi kali ini. Kecuali cederanya tidak fatal, baik kecepatan maupun kekuatannya bisa disebut teror bagi orang-orang di depannya ini. Sebelum gerbang batu tertutup, Xiao Yan mengendalikan leher pemuda itu dari belakang telapak tangannya. Meskipun dia tidak berniat membunuh orang ini, dia tidak keberatan membunuhnya jika yang terakhir berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Lagi pula, saya punya banyak musuh. Tidak ada salahnya untuk memiliki yang lain. Kekuatan jalan, aku tidak menyangka kamu bisa menguasai kekuatan jalan, tapi kamu pikir kamu bisa mengendalikanku dengan ini. Di bawah kendali Xiao Yan, pemuda itu mencibir dan ingin melepaskan diri dari tangan Xiao Yan dengan bantuan kekuatan jalan. Setelah keluar dari masalah dari tangan Xiao Yan, pemuda itu tampak dingin dan mundur. Dia segera berdiri di kekosongan tidak jauh dari Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan mencibir dan berkata dengan dingin. Sejauh ini, tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikanku. Bahkan jika kamu bisa meletakkan tanganmu di leherku, kamu bisa juga tidak. Oh, benarkah? Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum bercanda. Ada makna yang tidak bisa dijelaskan dalam pidato itu. Apa maksudmu? Wajah pemuda itu tenggelam, dan dia memiliki firasat buruk, tetapi menilai dari situasi saat ini, kekhawatirannya jelas berlebihan. Tidakkah kamu menemukan bahwa kamu masih dikelilingi oleh kekuatan Avenue-ku dari awal hingga akhir? Apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan tersenyum tipis, tetapi ekspresi di wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan matanya berputar. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di sekelilingnya, 6 tenda tiba-tiba muncul, dan kemudian berkumpul dengan cepat untuk mengelilingi pemuda itu. Dengan kendali Xiao Yan, kali ini, pemuda itu kembali ke Xiao Yan lagi di bawah kendali Avenue yang kosong. Sialan, kapan ini? Pemuda itu kaget dan dengan liar mengerahkan kekuatan jalan untuk lepas kendali ke-6 tenda itu lagi. Namun, dia tidak begitu beruntung setiap saat. Di bawah kendali jalan kosong Xiao Yan, kekuatan jalan yang bisa dia kendalikan tidak cukup untuk membuatnya membebaskan diri darinya. Sebaliknya, perjuangan yang terus-menerus akan membuat 6 tenda yang melilit tubuhnya semakin terkekang, sehingga membuatnya semakin kesakitan. Saya pikir Anda sebaiknya menyimpan kekuatan Anda. Bahkan jika Anda juga menguasai kekuatan jalan, Anda hanya harus segera memahaminya. Saya pikir jalan angin Anda hanya dapat digunakan paling banyak 6 kali. Dengan ini saja, Anda bisa tidak melepaskan diri dari jalan kosongku. Melihat pemuda itu mencoba melawan, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Apa? Void Avenue? Kamu benar-benar mengerti Void Avenue?" Awalnya, pemuda itu berpikir bahwa Xiao Yan dapat menebak bahwa dia akan segera memahami kekuatan jalan, yang mengejutkannya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kekuatan jalan yang dikendalikan oleh Xiao Yan sebenarnya adalah jalan kosong, keterkejutannya bahkan lebih buruk. Kekuatan jalan adalah kekuatan yang paling sulit untuk dikendalikan antara langit dan bumi. Ini jauh lebih kuat daripada melawan Ki dan sumber Ki dan tidak dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. Di antara kekuatan jalan dengan atribut berbeda antara surga dan bumi, jalan kosong berada di garis depan. Kekuatan Void Avenue jauh lebih besar daripada yang disebut Wind Avenue. Void Avenue bisa disebut rolling dalam hal kekuatan dan kecepatan. Sekarang, hati orang-orang muda mengerti mengapa kekuatan jalan yang mereka banggakan begitu tak tertahankan di hadapan Xiao Yan. Di sisi lain, melihat bahwa tuan muda dari keluarganya dikendalikan oleh Xiao Yan, dua orang tua dan kaisar pertempuran yang kuat yang terluka masing-masing dengan cepat mengepung Xiao Yan. Adapun Raja Utara, di bawah kendali Xiao Yan, dia kembali ke yang terakhir. Sepasang mata kosong mengamati orang-orang di sekitarnya,
mengungkapkan semangat membunuh dan memotong di sekujur tubuhnya, ini bahkan lebih mengerikan. Dia melirik tubuh Beiwang. Xiao Yan tidak bisa membantu mencerahkan matanya. Sejak saat itu, guntur hitam yang berkedip-kedip di permukaan tubuh Beiwang dapat dilihat bahwa kekuatan guntur yang terkumpul di tubuhnya sedang dengan cepat disempurnakan dan diserap. Mungkin karena pertarungan tadi, kecepatan pemurnian guntur dan integrasi kimia di tubuh Beiwang telah meningkat pesat, ini mengejutkan Xiao Yan. Meskipun kekuatan sumber jiwa dan formula untuk kembali ke sumbernya belum ditemukan, itu juga merupakan kabar baik bagi Xiao Yan. Wah, kami benar-benar meremehkan kekuatanmu, tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu bunuh. Jika kamu membunuhnya, kamu akan menyesalinya. Dia menghentikan beberapa orang yang tidak bisa membantu tetapi ingin bertarung di sebelahnya. Orang tua berjubah putih yang telah menembak Xiao Yan sebelumnya menatap Xiao Yan dengan wajah bermartabat dan nada yang sangat rendah. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia benar-benar mendengarkan kata-kata seperti itu terlalu banyak, dan dia melakukan banyak hal untuk tidak mematuhi hasilnya. Oleh karena itu, Xiao Yan sama sekali tidak mengingat kata-kata mengancam dari lelaki tua itu. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar membunuh orang-orang muda karena ini. Sama seperti apa yang dia ragukan dalam hatinya, meskipun orang-orang ini memusuhi dia, mereka belum tentu terbunuh. Karena itu, dibandingkan dengan membunuh mereka, Xiao Yan lebih penasaran mengapa orang-orang ini menembaknya. Jika saya membunuhnya, apakah saya akan menyesalinya? Saya tidak tahu, tetapi saya yakin jika Anda tidak memberitahu saya siapa Anda dan mengapa Anda datang mengganggu saya, dia akan mati. Xiao Yan menatap pria tua di depannya dengan acuh tak acuh. Ada ekspresi sengit di wajahnya. Yang terakhir juga menatapnya dengan wajah muram setelah mendengar ini. Hanya setelah film yang bagus, apakah dia berbicara dengan suara rendah dan berkata dengan suara yang dalam. Wah, apakah kamu ingat Murong Qianqian? Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-katanya, ekspresi di wajah Xiao Yan menjadi stagnasi sesaat. Pada saat yang sama, dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak mengingat gadis cantik yang dia temui ketika dia pertama kali memasuki pegunungan Silin. Selama bertahun-tahun, saya pikir yang terakhir telah tumbuh lebih dan lebih anggun. Qianqian, aku tidak. Dengan bisikan rendah di mulutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan atas perubahan waktu yang cepat. Namun, apakah masalah ini ada hubungannya dengan Qianqian? Xiao Yan mengerutkan kening, dan semangat juang di tubuhnya bergerak tanpa sadar. Jika ini buruk bagi Murong Qianqian, dia akan segera membunuh semua orang yang hadir. Pria yang sekarang terikat olehmu adalah Murong Xuan. Dia adalah saudara laki-laki Nona Qianqian. Melihat kota di bawah tanpa sadar, tubuh Xiao Yan berlari cepat di jalan, bingung. Baru saja, setelah narasi umum Murong Xuan, dia mengerti mengapa yang terakhir akan menyerangnya. Beberapa tahun yang lalu, sejak Murong Qianqian dijemput oleh paman keempatnya Murong Hao, gadis itu mengalami depresi sepanjang hari. Sepertinya dia punya beberapa pemikiran. Seluruh orang tidak semeriah biasanya. Jika dia adalah gadis yang pendiam di masa lalu, ayah dan saudara laki-lakinya akan senang dengan itu. Bagaimanapun, Murong Qianqian adalah tuan yang sibuk, bahkan dalam keluarga, kecuali ayah dan saudara laki-lakinya, semua orang akan takut padanya. Namun, setelah berkebangsaan Hui, Murong Qianqian tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda, yang membuat ayah dan saudara laki-lakinya khawatir akan hal itu. Situasi ini berlangsung selama lebih dari beberapa bulan. Pada akhirnya, Murong Qianqian, yang tidak menyukai kultivasi, entah bagaimana dimasukkan ke dalam ruang kultivasi khusus keluarga. Ini tinggal selama beberapa tahun. Sampai saat ini, Murong Qianqian menarik diri dari isolasi jangka panjang, tetapi kemudian, saudara laki-laki dan ayahnya tidak santai, gadis itu menghilang dalam sekejap. Kali ini, bahkan para tetua keluarga tidak dapat menemukan jejak yang terakhir, menghilang. Sampai saat ini, paman keempatnya Murong Hao baru saja memberitahu ayah dan anak mereka tentang Xiao Yan. Sementara mereka terkejut, mereka dengan cepat mengirim seseorang untuk mencari Murong Qianqian. Tim Murong Xuan datang untuk mencari Murong Qianqian. Bahkan perjalanan ke makam kuno ini tidak hanya untuk menemukan Xiao Yan, tetapi juga untuk menemukan Murong Qianqian. Namun, ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa gadis itu sepertinya tidak ada di sini. Dengan cara ini,
Xiaoyan telah menjadi tujuan mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka meremehkan kekuatan Xiaoyan. Itu ceroboh bahwa Xiaoyan menyelesaikannya dengan mudah. Jika kedua belah pihak tidak berniat membunuh, saya khawatir Murong Xuan dan kelompoknya akan berubah menjadi tumpukan mayat saat ini. Setelah memahami berita itu, Xiaoyan meninggalkan aula dengan penuh melankolis. Dia memutuskan untuk pergi ke Murong Qianqian setelah perjalanannya ke makam kuno. Namun, sebelum itu, dia masih perlu menemukan kekuatan sumber asli jiwa manusia Jue Surga dan volume lain untuk kembali ke formula sumber. Segera, Xiaoyan datang ke 5 garpu lagi, hampir tanpa ragu-ragu. Xiaoyan bergegas langsung ke jalan di tengah. Apakah dia bisa menemukan dua hal itu tergantung pada waktu ini. Pada saat yang sama, di aula lain, banyak sosok berdiri secara acak. Mata waspada memindai satu sama lain, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Di tengah kerumunan, cahaya energi besar perlahan melayang. Ketika semua orang melihat energi ini, akan ada warna keserakahan yang berat di mata mereka. Sepertinya tidak ada yang lain di aula. Warisan semangat juang seharusnya adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh guru surgawi. Hei, jika kamu bisa menelan dan memurnikan semangat juang orang kuat di lingkungan sumber, bukankah kamu akan bisa membuat orang super kuat dari udara tipis? Itu benar-benar bodoh. Apa wilayah sumbernya? Pada puncak budidaya Tianjue, tetapi tidak lama setelah dia menginjakkan kaki di wilayah sumber, pria kuat sejati itu memilih untuk pensiun. Dia benar-benar menghilang di daratan. Kalian orang-orang tanpa ambisi mengira dia adalah wilayah sumber. Itu bodoh. Meskipun kata-kata Chen Zhen memiliki rasa penghinaan yang kuat, ketika kata-kata ini diperkenalkan ke telinga orang-orang di sekitarnya, mereka tidak hanya tidak membawa gelombang, tetapi juga memicu gelombang kejutan di antara orang-orang. Kembali ke sumbernya. Pada masa itu, Master Tianjue telah menjadi orang kuat yang kembali ke wilayah sumber. Kata-kata yang penuh kejutan menyebar dengan cepat di aula. Kata-kata Chen Zhen membuat mata orang-orang ini menjadi lebih panas saat ini, dan api keserakahan di hati mereka bahkan lebih buruk. Ketika mereka melihat warisan semangat juang di lapangan, mereka penuh dengan visi yang tak terbatas. Jika warisan semangat juang orang kuat yang kembali ke lingkungan sumber dapat diperoleh dan berhasil melahap pemurnian, bukankah itu berarti bahwa dengan kekuatan warisan semangat juang, ada kemungkinan besar wilayah barat akan tambahkan orang kuat lainnya di lingkungan sumber dalam waktu dekat. Dan mereka akan menjadi salah satu kandidat. Didorong oleh keserakahan, akan selalu ada orang yang mau tidak mau memulai terlebih dahulu. Benar saja, itu hanya sesaat. Di suatu tempat di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjubah kuning tiba-tiba bergegas keluar dan berlari menuju semangat juang dengan kecepatan kilat. Namun, pistol itu mengenai kepala burung, dan lelaki tua itu muncul, yang membuatnya menjadi target semua orang di lapangan dalam sekejap. Namun, dalam sekejap mata, Kaisar Pertempuran Bintang 7 yang hebat meninggal di bawah aksi bersama semua orang di lapangan. Pada saat ini, pertempuran di aula juga dimulai. Boom, boom, ledakan dahsyat terdengar terus-menerus di aula, dan bayangan manusia terbang menjauh. Dari waktu ke waktu, orang-orang kuat secara paksa dikeluarkan dari kerumunan. Terlebih lagi, mereka ditembak oleh banyak orang bersama-sama, yang meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Darah merah segera menutupi lantai aula. Sampai akhir, di aula, hanya ada beberapa kekuatan dan orang-orang dari 3 gerbang utama. Hanya beberapa praktisi kuat yang tersebar yang tersisa, dan mereka masih tidak mau tinggal di sini. Di antara mereka, yang paling kuat adalah pemurnian Sekte Dewa dan Sekte Zanwu. Adapun kamu Luotian, orang-orang di belakangnya tersebar dalam pertarungan, dan jubah yang menutupi mereka sudah jatuh ke tanah. Tampaknya mereka mungkin telah mati dalam perang barusan. Ada apa? Apakah kamu akan terus bersaing dengan kami? Pada saat ini, Chen Zhen dan Wu Jitian berdiri berdampingan. Mereka tidak saling bertarung karena hanya ada sekelompok semangat juang di sini. Sebaliknya, mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam untuk melawan yang lain. Meskipun warisan semangat juang kelompok ini tampaknya sangat kuat, itu juga dapat dilihat dari keterampilan mereka bahwa kekuatan warisan semangat juang kelompok ini tidak sekuat yang mereka bayangkan. Seperti yang mereka katakan sebelumnya, Tianjue, sebagai orang kuat di wilayah sumber, dapat disebut sebagai orang pertama dalam sejarah di wilayah barat,
tetapi lihatlah kekuatan yang terkandung dalam warisan semangat juang kelompok ini, tapi itu jauh dari mencapai tingkat yang mereka harapkan. Ketika mereka memikirkan 5 persimpangan sebelumnya, kedua patriark tiba-tiba mengerti bahwa kemungkinan ada lebih dari satu warisan semangat juang. Untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing, saat ini kerjasama menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka. Begitu pasukan yang tersisa mendengar kata-kata Chen Zhen, keserakahan mereka segera berkurang lebih dari setengahnya. Dibandingkan dengan satu kekuatan, mereka mungkin hampir tidak dapat dibandingkan dengan 2 orang di depan mereka, tetapi jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan lagi memiliki peluang. Adapun kerjasama timbal balik antara susunan Chen dan Wu Jitian, kekuatan yang hadir ini tidak dapat melakukannya. Ada lebih banyak atau lebih sedikit kesenjangan kekuatan di antara mereka. Mereka tidak percaya satu sama lain. Mereka tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka bekerja sama. Karena itu, alih-alih menyia-nyiakan upaya mereka, pasukan ini memilih untuk mundur. Melihat langkah beberapa kekuatan di lapangan berangsur-angsur surut, Chen Zhen dan Wu Jitian saling memandang, dan senyum puas muncul di sudut mulut mereka. Segera, mata mereka berbalik dan melihat semangat juang di belakang mereka. Tuan Wu, selama Anda dan saya berlatih, saya yakin hanya ada sedikit kekuatan yang dapat menyaingi Anda dan saya di makam kuno ini. Arai Chen tersenyum dengan mata emas, dan kata-katanya penuh dengan kesombongan. Sebagai kaisar pertarungan bintang 9 dan penyihir urutan keempat, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya unggul di antara yang kuat di tingkat yang sama, dan Wu Jitian pandai dalam kekuatan fisik. Mereka bekerja sama untuk menyerang dan bertahan, yang tidak diragukan lagi merupakan kombinasi terbaik. Chen Zhen, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ceroboh. Di tim ini, Qin Yun, latar belakangnya mengerikan. Bahkan Anda dan saya tidak dapat dengan mudah melawannya. Mendengar kata-kata Chen Zhen, Wu Jitian menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tampaknya telah mengembangkan anggota badan, dia jelas bukan orang yang sederhana. Jika ada yang berani meremehkannya, dia akan membayar harga yang mahal. Bagaimana dengan ayah dari wilayah Huaiyuan? Selama kita mendapatkan warisan semangat juang ini, kita juga bisa memajukan wilayah Huaiyuan. Pada saat itu, wilayah barat ini tidak akan menjadi tempat di mana dia bisa menutupi langit dengan satu tangan, gurun Qin dan lembah kipas. Chen Zhen mencibir, senyum itu terlihat sangat ganas. Bahkan Wu Jitian di depannya tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Selain itu, pria yang paling merepotkan, kita tidak bisa menyelesaikannya. Seperti yang dikatakan Wu Jitian, alam adalah Xiaoyan. Dengan sumpah hukuman guntur sebagai check and balance, selama mereka berada di makam kuno, mereka tidak dapat menyerang Xiaoyan, jika tidak mereka akan dihukum oleh sumpah hukuman guntur. Kekuatan itu, bahkan mereka, akan takut. Ketika dia pergi dari sini, dia harus membayar harga pendarahan. Chen Zhen memarahi dengan dingin, tetapi pada saat berikutnya, sesosok hantu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Pergi, menurutku, ini cukup cocok untuk kuburanmu, jadi tetaplah. Saat sosok itu muncul, suara serak kata-kata sedingin air mata air kuning tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hampir pada saat yang sama, di sekitar tubuh mereka, anak-anak sekte juga tiba-tiba menangis sedih. Kemudian, mereka mendengar suara jatuh ke tanah. Tetapi dalam sekejap mata, tim yang terdiri dari hampir 20 orang dalam 2 kasus itu semuanya mati. Saat berikutnya, ketika Chen Zhen dan Wu Jitian bergegas kembali ke akal sehat mereka dan mundur dengan keras, mereka tampak tidak dapat dipercaya. Sosok di belakang mereka adalah daun jatuh ke langit. Sama seperti Chen Zhen dan Wu Ji berseru kaget, tangan Kamuluo memasukkan 5 jarinya ke dada mereka, dan kekuatan mengerikan menyebar pada waktunya. Disertai dengan suara mendesis, di bawah ekspresi 2 orang yang sangat merah dan terdistorsi, posisi cedera dada dengan cepat terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Namun, setelah beberapa napas, sepotong besar daging dan darah di depan dada kedua orang itu terkorosi secara paksa, memperlihatkan tulang putih padat dan daging merah serta jeroan. Di bawah erosi kekuatan korosif itu, dapat terlihat dengan jelas bahwa bahkan tulang putih yang terkena udara pun telah berubah warna. Sebagai tulang tubuh manusia yang paling keras, tampaknya meleleh dan menjadi tebal. Dalam sekejap,
Dua kaisar pertempuran bintang 9 yang kuat telah berubah menjadi tubuh yang terluka parah. Mereka tersandung ke belakang dan mundur dengan keras. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dengan plop. Dalam waktu singkat, kekuatan fisik mereka sepertinya habis. Sambil menahan rasa sakit yang tajam dari tubuh mereka dengan bantuan semangat juang, mereka mengalihkan mata mereka yang sangat ketakutan ke pria yang mendekati mereka selangkah demi selangkah, "Kamu Luotian." Pada saat ini, bahkan jika mereka bodoh, mereka harus menebak bahwa pihak lain jelas telah mencoba mereka, tetapi dari awal hingga akhir, mereka dirahasiakan oleh orang-orang di depan mereka. "Kamu, kapan kamu? Kultivasimu sama sekali bukan Doudi bintang 8. Mereka sangat ketakutan dan menatap Ye Luotian di depan mereka. Ketakutan mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang yang paling mereka benci di hari-hari biasa akan mendominasi hidup dan mati mereka hari ini. Selain itu, kekuatan bangga mereka tidak berharga di mata yang terakhir. "Jie, apakah Anda akhirnya mengetahuinya? Tetapi sayangnya, sudah terlambat. Saya berhasil menerobos kaisar pertarungan bintang 9 beberapa tahun yang lalu. Saya hanya menunggu saat ini hari ini, jadi saya diam. Saya pikir saya bisa membunuh kalian bertiga hari ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa sampah Jianming bahkan tidak bisa menghentikan tinju Xiao Yan, itu tidak berguna." Ekspresi mengejek Ye Luotian di wajahnya, dan penghinaan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Namun, tepat di belakangnya, bayangan Tao datang dan berdiri di belakang Ye Luotian. Sampai saat itu, Chen Zhen dan Wu Jitian mendongak dan menemukan bahwa kultivasi 10 orang yang berdiri di belakang Ye Luotian ini sangat buruk. Mereka semua adalah 9 kaisar yang bertarung dengan bintang, dan mereka tahu sedikit banyak tentang wajah mereka. "Lin Nan, kamu adalah tangan skala darah Lin Nan. Mengapa kamu berada di timnya?" Tepat ketika mata Wu Jitian melonjak, dia tiba-tiba menemukan seorang pria yang tampak familiar di tim di belakang Ye Luotian, dan Lin Nan di mulutnya juga seorang kaisar pertempuran bintang 9. Bahkan dibandingkan dengan dia di masa puncaknya, kekuatan yang terakhir tidak kurang dari dia. Keduanya dulunya adalah musuh dan teman. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain, tetapi sekarang, Lin Nan berdiri di belakang Ye Luotian, seperti seorang pelayan, yang benar-benar mengejutkannya. Untuk pertanyaan Wu Jitian, Lin Nan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Di masa lalu, dia berteman dengan Wu Jitian. Sekarang pola di antara mereka akan menjadi seperti ini. Saya khawatir tidak ada yang ingin melihat adegan ini. Ada apa? Ada apa dengan kalian semua? Kalian semua adalah orang kuat yang terkenal di wilayah barat. Melihat orang-orang ini menundukkan kepala mereka, Wu Jitian tiba-tiba menjadi marah dan menunjukkan penampilan yang begitu rendah hati seperti seorang budak. Sangat sulit baginya untuk membayangkan. "Oh, Lin Nan, sepertinya kamu memiliki kenalan lama dengan Tuan Wu." Pada saat ini, kamu Luotian mengalihkan pandangannya ke Lin Nan di kerumunan di belakangnya, sambil tersenyum. Namun, senyum itu tampak mengejutkan. Lin Nan tidak melakukan apa-apa, berharap untuk menghindari pertanyaan Ye Luotian. "Hehe, tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Sekarang, aku akan memberimu tugas." Ye Luotian tersenyum ganas. Matanya yang haus darah menatap Lin Nan dan perlahan berkata, "Lepaskan hati Wu Jitian." Ya, untuk sesaat, tubuh Lin Nan bergetar tak terkendali, dan bahkan napasnya berhenti tiba-tiba. Jika hati seluruh orang disambar petir, dia tidak bisa berpikir bahwa kamu Luotian akan begitu kejam sehingga dia memintanya untuk melepaskan hati Wu Jitian. Tindakan seperti itu lebih rendah daripada manusia dan binatang. "Apa? Kamu ingin melanggar perintahku?" Melihat keheningan Lin Nan, mata kamu Luotian tiba-tiba menyipit, cahaya dingin berkedip di kedalaman pupilnya, dan niat membunuhnya dengan cepat mengembun. 1, 2, 3. Sampai setelah pukul 10. Ah! Tiba-tiba, Lin Nan, yang gemetar, tiba-tiba berteriak, dan seluruh orang langsung jatuh ke tanah. Jeritan nyaring membuat orang ingin memecahkan gendang telinga mereka. Seluruh tubuh meringkuk tak terkendali, mengejang hebat, darah mengalir keluar dari 7 lubang, dan napas juga menurun dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia benar-benar kehilangan napas dan berubah menjadi mayat. Untuk 9 kaisar yang bertarung dengan bintang yang telah menyaksikan semua ini dari awal hingga akhir, mereka tidak memiliki niat untuk muncul untuk mereka. Mungkin mereka telah melihat adegan serupa dan tidak berani muncul hanya untuk menyelamatkan hidup mereka.
Semua orang yang hadir hanya memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Ye Luotian. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya pria tua yang ramah ini. Apakah kamu ingin mencoba? Langkah Ye Luotian barusan adalah memberi contoh kepada orang lain. Baginya, kehilangan Kaisar Pertempuran Bintang 9 bukanlah apa-apa. Yang penting adalah dia sekarang memiliki lebih banyak kekuatan tempur. Selama dia bisa lebih memahami orang-orang ini, dia tidak takut mereka tidak berani mendengarkannya. Dari situasi saat ini, langkahnya barusan tidak diragukan lagi telah mencapai hasil yang luar biasa. Sialan, kamu Luotian, kamu kejam dan kejam. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Chen Zhen mengatupkan giginya dan berteriak dengan enggan. Hanya saja kamu terlalu bodoh untuk menjadi penguasa dunia. Aturan dunia ini adalah hukum rimba. Aku hanya mengikuti aturan dan menjadi orang kuat. Itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Saat kamu Luotian berbicara, raut wajahnya menjadi semakin gila dan ganas. Dan kamu hanya bidak catur antara yang kuat dan tidak layak disebut. Pada saat suara itu jatuh, kedua pita itu tiba-tiba terbakar, yang segera menembus alis kedua orang itu. Pada saat yang sama, semangat juang yang baru saja mengembun di dua tubuh manusia juga menghilang dalam sekejap. Bermain ledakan diri di depanku benar-benar mencoba mati. Dengung dingin penghinaan di mulutnya, dan kemudian dedaunan jatuh ke langit, dan cahaya matanya berbalik, dan dia jatuh pada warisan semangat juang yang dekat saat ini. Senyum serakah muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, dia membuat suara lagi, dan berkata dengan nada dingin. Semua terbunuh, tidak ada yang tersisa. Tiba-tiba, selusin 9 kaisar yang bertarung di belakangnya bergerak lagi. Pada saat yang sama, kamu Luotian juga mengirim seseorang untuk menutup gerbang batu aula utama. Oleh karena itu, tidak ada satupun pasukan yang hadir yang lolos. Saat ini, di bawah aksi bersama lebih dari selusin 9 kaisar yang bertarung, hanya pria dan kuda Ye Luotian yang tersisa di aula utama dalam beberapa saat. Singkirkan warisan semangat juang, kamu Luotian melihat ke belakang, tetapi matanya tertuju pada mayat-mayat di seluruh tanah. Begitu banyak mayat, kekuatan jiwa yang tersisa, juga bisa menjadi kekuatan yang kuat. Dengan senyum ganas, lengan besar Luotian dibelai, dan isapan aneh segera menyebar. Kemudian, di aula utama, semua sisa kekuatan jiwa orang mati dikumpulkan oleh mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan di sisi lain juga datang ke aula lain, banyak orang telah berkumpul di sini sebelum gerbang batu berat yang tertutup. Mereka juga sangat kesal dengan gerbang batu yang tidak bisa dibuka. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan jika mereka datang ke bagian terdalam dari makam kuno, mereka akan membutuhkan 3 keterampilan bertarung terkenal dari Tianjue untuk membuka gerbang batu, tetapi tidak ada orang yang hadir memilikinya, yang mengarah ke sana kecuali beberapa orang masih tinggal di sini. Sebagian besar orang kuat telah pergi dari sini untuk mencari makam kuno lainnya. Pada saat yang sama, saya juga berharap untuk berkumpul dengan Chen Zhen dan yang lainnya. Namun, harapan mereka ditakdirkan untuk hancur. Pada saat ini, Xiao Yan berbaju hitam datang tiba-tiba. Di depan gerbang batu, satu mata langsung menatap sosok yang mendekat berjubah hitam. Kemudian, ekspresi bahagia muncul di mata semua orang. Xiao Yan datang. Sekarang gerbang batu bisa dibuka. Hei, bahkan jika gerbang batu terbuka, bisakah kamu mengambilnya? Xiao Yan bahkan bisa menyelesaikannya dengan satu pukulan. Penampilan Xiao Yan tidak hanya mengejutkan orang-orang ini, tetapi juga menarik banyak mata ketakutan. Di antara orang-orang itu, Xiao Yan juga melihat sekilas Qin Yun dan gengnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di antara kerumunan, 2 orang berbaju hitam juga memperhatikan kedatangan Xiao Yan. Sudut mulut di bawah jubah hitam menunjukkan senyum main-main. Kedua mata saling memandang diam-diam, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Melihat orang-orang kuat ini berkumpul di sini dan gerbang batu yang belum dibuka, Xiao Yan tiba-tiba mengerti bahwa sepertinya barisan Chen dan Wu Jitian belum datang ke sini. Dengan cara ini, tidak ada yang memindahkan apapun di aula. Ini tidak diragukan lagi kabar baik bagi Xiao Yan. Sebelum mereka datang ke kerumunan, Qin Yun dan yang lainnya juga memperhatikan kedatangan yang pertama. Tiba-tiba, warna gelap muncul di mata mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memulai dengan Xiao Yan. Karena itu, mereka mengambil kembali mata mereka dengan kebencian.
Berdiri di depan kerumunan, langkah Xiaoyan berhenti di depan gerbang batu, tapi kerumunan di belakangnya perlahan-lahan mengelilinginya. Xiaoyan bisa menunggu, tetapi mereka tidak sabar untuk memasuki gerbang batu. Cahaya yang tersisa dari sudut matanya menyapu orang-orang di belakangnya. Segera, langkah Xiaoyan bergerak dan langkah Tianjue keluar dalam sekejap. Dengan arus angin yang menderu melewati gerbang batu terbuka perlahan dengan suara keras yang terdengar cukup berat. Hus! Kemudian, semburan angin memecah suara bayangan manusia yang berkedip-kedip terdengar di sebelah telinga Xiaoyan. Bayangan manusia terus-menerus bergegas maju dari tubuh dan kepala Xiaoyan. Itu gelap, pemandangan seperti itu tampak seperti belalang yang menjarah tanah. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang ini. Pada saat gerbang batu dibuka, kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir ke dalamnya dan menjelajahinya dengan cepat di aula. Akhirnya, Xiaoyan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Setelah beberapa eksplorasi, dia masih tidak menemukan apa yang disebut kekuatan asal-usul jiwa. Bisakah Anda berkata, apakah Dewa Jue tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan sumber jiwa? Tetapi dalam hal ini, mengapa kata-kata Tianying menjadi kenyataan di sini? Hati Xiaoyan penuh dengan keengganan. Di aula ini, kecuali warisan semangat juang, tidak ada bedanya dengan aula sebelumnya. Dia belum menjelajahi nafas asal-usul jiwa, atau apa yang disebut formula kembali ke sumbernya. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa di sini kecuali warisan semangat juang? Brengsek, hati Xiaoyan penuh dengan kekecewaan. Sekarang tampaknya hanya ada aula terakhir untuk mencoba peruntungannya. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak berbalik, jiwa sisa Xiao Xuan tiba-tiba bergerak lagi. Kali ini, formula pengembalian sumber dari volume setengah terfragmentasi juga berdengung. Ketika kesenjangan mencapai titik ini, hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Tubuh yang baru saja akan dia putar tiba-tiba berhenti, matanya terangkat, dan matanya yang penuh api langsung menatap gerbang batu di depannya. Tepatnya, itu adalah aula di belakang gerbang batu, yang membuat banyak orang kuat menunggu dengan cemas. Tubuhnya bergerak, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Saat ini, ada kekacauan di aula. Semua orang kuat yang datang ke aula menemukan bahwa tidak ada apapun di aula kecuali warisan pertempuran di tengah. Bukankah jelas untuk memberitahu mereka bahwa hanya yang terkuat dari orang-orang ini yang bisa mendapatkan warisan pertempuran? Proses penyaringan yang terkuat secara alami adalah harga darah dan nyawa. Kekacauan di lapangan jauh di luar dugaan Xiaoyan. Pada saat ini, orang-orang terus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan warisan semangat juang. Keinginan serakah mereka membuat mereka berjuang lebih keras dari biasanya. Untuk mencapai tujuannya, mereka melakukan segalanya, tetapi mereka tidak akan pernah pelit dengan segala cara yang dapat mengurangi batu sandungan bagi diri mereka sendiri. Segera, ada banyak kaisar pertempuran yang kuat yang meninggal di lapangan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekeliling dan menyebarkan kekuatan jiwanya, dengan hati-hati menjelajahi inci demi inci di aula. Segera, pemandangan yang sedikit berbeda dari aula sebelumnya muncul di mata Xiaoyan. Mata Xiaoyan menembus kerumunan dan melihat bagian terdalam dari aula. Ada juga kursi batu besar yang sepertinya diukir. Namun, berbeda dari kursi batu sebelumnya, ada seorang lelaki tua yang hidup diukir di kursi batu ini. Pria tua itu duduk tegak dan meletakkan tangannya di sandaran tangan di kedua sisi kursi batu. Meskipun itu adalah ukiran batu, matanya tampak hidup. Dengan rasa arogan, dia menatap orang-orang yang hadir. Dia tampak seperti orang dewasa menonton sekelompok anak-anak bermain. Apakah itu? Pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Dia bisa merasakan jejak vitalitas dari matanya. Artinya, alasan mengapa kekuatan asli jiwa tidak ada di aula bukanlah karena itu benar-benar tidak ada, tetapi karena sengaja disegel di patung batu. Orang yang menyegel sumber jiwa ini tidak perlu memikirkannya. Alam adalah manusia terhebat di surga. Benar-benar tidak terduga bahwa Tuan Surgawi Jue akan menyegel kekuatan asli jiwa di patung batu. Ketika orang biasa masuk ke makam kuno, mereka pada dasarnya akan lari ke bayi di makam kuno terlebih dahulu. Mengapa kamu peduli tentang ini? Itu sebabnya kamu melakukan ini. Mengabaikan orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan menatap mata patung batu itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Xiaoyan tercengang. Dia sepertinya merasa bahwa mata patung batu itu menatapnya. Bang! Di depan gerbang batu,
Xiao Yan melambaikan tinjunya dan meniup pria yang mendekat di depannya. Dia tidak melihatnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang lurus menuju patung batu itu. Dalam kerumunan yang kacau ini, bahkan dengan kecepatan tubuh Xiao Yan, dia tidak bisa menghindari semua angka atau serangan. Oleh karena itu, dalam menghadapi sosok atau keterampilan bertarung yang selalu tidak tahu harus menembak dari mana, Xiao Yan hanya bisa melambaikan tinjunya dan mematahkan salah satu tinjunya. Bang bang bang, suara tabrakan yang tumpul, kebisingan konstan, dan kerumunan yang kacau membuat kecepatan maju Xiao Yan melambat. Pada saat yang sama, itu membuatnya merasa sedikit lebih mudah tersinggung. Tak terlihat, kekuatan memulai secara alami sangat ganas. Sosok kurus berjubah hitam tampak seperti dewa pembunuh di kerumunan saat ini. Tidak peduli berapa banyak serangan dan tabrakan, dia akan diledakkan dengan kejam dalam jarak 1 meter di sekelilingnya. Tindakan sederhana dan kejam seperti itu juga membuat beberapa orang di lapangan panik, bahkan Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang kuat, otot-otot di wajahnya juga tidak bisa menahan kedutan. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Di suatu tempat di antara kerumunan, pandangan Qin Yun juga tertarik dengan perilaku kekerasan Xiao Yan. Segera, dia terkejut melihat bahwa yang terakhir itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Kemudian Qin Yun memperhatikan bahwa arah depan Xiao Yan tampaknya merupakan warisan dari semangat juang. Apakah kamu ingin bersaing memperebutkan warisan semangat juang? Kalian bertiga, hentikan dia. Kamu bisa. Melihat ini, Qin Yun segera memberikan minuman keras dan memerintahkan 3 Yan He yang menjaganya. Tapi tuan kecil, apa yang kamu lakukan? Cukup memiliki orang ini di sisiku. Pergi dan hentikan dia. Aku harus mendapatkan semangat juang sebelum dia. Wajah Qin Yun dengan tegas memerintahkan ketiga orang itu. Melihat ini, mereka saling memandang dan pria berjubah hitam di samping Qin Yun. Baru kemudian mereka merespons. Mereka berbalik dan menatap Xiao Yan bersama. Ketika mereka bergerak, mereka bergegas. Pada saat ini, Xiao Yan melakukan gerakan kekerasan satu demi satu, yang membuat orang-orang kuat di sekitarnya takut pada Xiao Yan. Kali ini, Xiao Yan tidak harus melakukannya sendiri. Orang-orang kuat yang melihat diri mereka dekat dengan Xiao Yan dengan cepat mundur. Bahkan, beberapa orang licik dengan sengaja memaksa lawan mereka ke sisi Xiao Yan, dan orang-orang itu lebih suka disakiti satu sama lain daripada menyentuh Xiao Yan setelah mengetahui niat lawan mereka. Pada saat ini, Xiao Yan seperti bom berbahaya di keramaian. Siapapun yang menyentuhnya harus mati dan terluka. Semua orang takut dengan yang terakhir. Akhirnya, melihat bahwa Xiao Yan akan mendekati warisan semangat juang, tetapi semua orang yang hadir tidak mengetahuinya. Pada saat ini, perhatian yang terakhir bukanlah pada warisan semangat juang. Bahkan, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut warisan semangat juang. Sayangnya, Xiao Yan tidak berpikir begitu, tapi bukan berarti orang lain tidak akan berpikir begitu. Sua-sua, dengan suara 3 rumor pecah, 3 sosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan, dan 3 pasang mata tertuju pada Xiao Yan dalam sekejap. Matanya melirik 3 orang di sampingnya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak ingin bersaing untuk mendapatkan warisan semangat juang, tetapi dia tidak berpikir mereka akan mengganggunya. Xiao Yan, kamu melarikan diri dari saudara-saudara kita 6 bulan yang lalu, tapi kali ini, kamu tidak akan. Yan He melambaikan tangannya, dan energi bertarung yang kuat segera menyembur keluar dari tubuhnya, dengan momentum yang menakutkan. Pada saat yang sama, 2 kaisar pertempuran bintang 9 lainnya juga melepaskan energi pertempuran mereka yang besar, dan dengan cepat mengembun menjadi baju besi tempur yang kokoh di permukaan tubuh mereka untuk melindungi mereka. Setelah melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Xiao Yan barusan, bahkan jika itu lebih kuat dari mereka, mereka harus berhati-hati dengan Xiao Yan. Jika tidak, jika mereka tidak hati-hati, kemungkinan besar mereka akan berakhir seperti pendahulunya. Melihat 3 orang menunjukkan postur seperti itu, hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Apakah mereka menemukan perbedaan dari patung batu tersebut? Tapi kemudian Xiao Yan menyerah, karena sampai sekarang, dia menemukan bahwa itu adalah warisan semangat juang tepat di depannya. Dengan cara ini, Qin Yun mungkin berpikir dia ingin bersaing untuk mendapatkan warisan semangat juang, jadi dia mengirim seseorang untuk menghalanginya. Namun, semua ini tidak lagi penting bagi Xiao Yan. Setelah insiden 6 bulan lalu,
dia dan Qin Yun berada dalam kondisi keabadian. Sekarang bahkan jika yang terakhir mengirim seseorang untuk merawatnya, itu bisa dimengerti. Selain itu, bahkan jika Qin Yun tidak datang untuk menemukan masalah Xiao Yan hari ini, Xiao Yan juga akan menemukannya untuk menyelesaikan akun di masa depan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan menekuk jarinya dan menjentikkan, dan tubuh Raja Utara tiba-tiba muncul di dekatnya. Tubuh ungu dan emasnya dan momentum pertarungan yang sombong membuat orang-orang yang hadir merasa kedinginan begitu Raja Utara muncul. Kekuatan tuannya mengerikan, bahkan boneka itu mengerikan, seperti iblis. Sekarang, setelah pertempuran sebelumnya, kekuatan guntur di tubuh Beiwang telah diserap. Oleh karena itu, kekuatannya telah berhasil ditingkatkan lagi, dan telah mencapai tahap akhir dari Kaisar Pertempuran Bintang 9. Dengan boneka itu, kekuatan tempur Beiwang akan menjadi pemimpin di antara yang kuat di level yang sama. Dengan kekuatan seperti itu, mudah untuk berurusan dengan dua kaisar yang bertarung dengan Bintang 9 pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menghadapi Yan He saat ini. Segera, dua kaisar yang bertarung dengan Bintang 9 di satu sisi telah bertarung dengan Raja Utara. Benar saja, seperti yang diharapkan Xiao Yan, Raja Utara tidak kalah dengan satu dan dua musuh. Bahkan dengan bantuan kekuatan guntur di tubuhnya, kekuatan tempurnya cukup kuat untuk menyamai dua kaisar Bintang 9 yang bertarung. Melihat adegan ini, Xiao Yan secara alami merasa lega. Kemudian dia berkonsentrasi dan fokus pada Yan He di depannya. Saat ini, yang terakhir jelas baru saja mendapatkan kembali pikirannya. Sudut matanya sedikit berkedut dan menoleh. Mata kebenciannya segera jatuh pada Xiao Yan dan memarahi dengan keras. Bahkan jika bonekamu dapat memblokir mereka berdua, aku juga seorang kaisar pertempuran Bintang 9. Aku tidak bisa dibandingkan dengan barang-barang kelas 2 seperti Jianming. Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu sendirian. Oh, ya, aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Xiao Yan tersenyum dingin. Telapak di bawah jubah lengannya berputar dengan lembut, dan 3 jarum baja hitam muncul di tangannya. Sombong, siapa yang lebih dari cukup? Mari kita lihat babak sebenarnya di bawah tangan kita. Minuman keras, diikuti oleh kejutan ke tubuh Yan He, dan energi pertempuran yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia berubah menjadi keterampilan bertarung dan memotong keras kepala Xiao Yan. Semangat juang yang ganas datang ke Xiao Yan dalam sekejap mata, tetapi yang terakhir tidak takut sama sekali. Sampai latihan semangat juang itu muncul di matanya, dia sedikit memutar kepalanya dan menyembunyikannya dengan mudah. Tapi kemudian, tubuh Yan He tiba-tiba maju dan menggaruk dada Xiao Yan dengan keras. Semangat juang yang kuat adalah bahwa bahkan kekosongan itu terkoyak secara paksa. Namun, hasilnya adalah dia tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh Xiao Yan. Apa, Yan? Dia kaget. Tentu saja, itu bukan niatnya untuk melepaskan air, tetapi telapak tangan yang baru saja dilihatnya dengan jelas. Ketika dia dekat dengan tubuh Xiao Yan, dia terkejut menemukan bahwa tubuh Xiao Yan, tanpa sadar, dengan sempurna menghindari serangannya dari sudut yang cerdik. Bagaimana ini mungkin? Yan? Dia kaget. Bagaimanapun, yang terakhir hanyalah Kaisar Petarung Bintang 6. Tetapi bagaimana kecepatan dan kekuatan dapat dipromosikan ke situasi yang mengerikan pada saat yang bersamaan? Itu sama sekali tidak mungkin. Hehe, itu bodoh ingin melakukan serangan diam-diam di bawah bayang-bayang kekuatan jiwa tingkat keempat. Xiao Yan tersenyum dingin, dan tubuhnya tiba-tiba terpelintir. Dia langsung memukul Yan He dengan setengah tubuhnya. Meskipun pukulan Xiao Yan berat, Yan bagaimanapun juga adalah seorang kaisar petarung bintang 9. Dia menderita pukulan, tubuhnya dengan cepat mundur, dan semangat juangnya melonjak di tubuhnya. Dia secara paksa melepaskan kekuatan besarnya. Namun, raw begitu, tubuhnya masih menarik gelombang ki dan darah, dan wajahnya tidak bisa membantu memutih. Wah, kamu sangat kasar, tetapi dengan ini, kamu tidak bisa mendapatkan semangat juang. Yan Heleng mendesis. Ketika tubuhnya bergerak, dia bergegas ke Xiao Yan lagi. Namun, dia sedikit lebih defensif dari sebelumnya. Tugasnya hanya untuk menahan Xiao Yan. Selama Qin Yun mewariskan semangat juang, mereka bisa berbalik dan segera mundur. Adapun akun dengan Xiao Yan, mereka hanya bisa menghitungnya nanti.
Mendengar kata-kata Yan He, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melihat warisan semangat juang. Benar saja, Qin Yun dengan cepat mendekati warisan semangat juang di bawah perlindungan pria berjubah hitam. Jika tidak ada yang berhenti, saya khawatir warisan semangat juang akan segera jatuh ke tangannya. Bersenandung, melihat adegan ini, Xiao Yan mengeluarkan dengungan dingin di lubuk hatinya. Dia tidak ingin bersaing untuk mewarisi semangat juang, tetapi Qin Yun mengambil inisiatif untuk mengganggunya, yang membuat Xiao Yan merasa marah. Yah, karena kamu membiarkanku bertarung, aku akan bertarung denganmu. Desis dingin, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan kembali ke Yan He di depannya. Matanya acuh tak acuh, dan niat membunuhnya yang dingin muncul tanpa penyembunyian, yang membuat orang kedinginan di lubuk hatinya. Menyentuh mata Xiao Yan, punggung Yan He terasa dingin. Entah bagaimana, Xiao Yan di depannya adalah jejak ketakutan yang membuatnya merasa. Minum. Dengan minuman keras, Yan dia bergerak lebih dulu dan ingin menyerang lebih dulu. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak berniat memberinya lebih banyak kesempatan. Telapak tangan kanan diangkat ke dadanya dan dilempar ke udara. 3 jarum baja hitam muncul di depannya. Kemudian, Xiao Yan melenturkan jari-jarinya dan menembakkan 3 jarum baja ke arah Yan He secara berurutan. Melihat 3 jarum baja terbang, Yan dia tidak berani gegabah. Tubuhnya sedikit berbentuk, jadi dia dengan mudah menyembunyikan salah satunya. Adapun 2 sisanya, Yan He juga menembak 2 perkelahian dan bertabrakan dengan mereka. Namun, tepat ketika Yan dia pikir dia sudah selesai, dia tiba-tiba melihat bahwa 2 pertempuran ki yang dia tembak dengan mudah ditusuk oleh 2 jarum baja, dan gengsinya tertembak padanya. Dia melihat bahwa dia telah datang di depannya dan tidak bisa dihindari. Berhenti. Dengan tangisan rendah, Yan dia mengulurkan tangannya, dengan cepat menutupi telapak tangannya dengan semangat juang yang kental, dan masing-masing meraih 2 jarum baja. Mendesis. Tetapi ketika telapak tangan Yan He baru saja meraih 2 jarum baja di tangannya, dia takut untuk menemukan bahwa kedua jarum baja itu licin seperti loah. Dia tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Brengsek. Sementara wajahnya sangat berubah, Yan dia dengan cepat mengendalikan semangat juang di tubuhnya dan terus-menerus menuangkannya ke armor tempur di depan dadanya. Paku kuku. Dengan 2 suara yang tajam, Yan dia berpikir bahwa 2 jarum baja telah ditentang oleh baju zirah. Namun, saat berikutnya, seluruh wajahnya tiba-tiba terpelintir, seluruh bentuk manusia mengejang, matanya segera menjadi merah, dan vitalitas di pupilnya menghilang dengan cepat. Sebelum kematiannya, Yan He melihat ke bawah dan melihat 2 lubang besar di dadanya. Di bawah aksi kekosongan Avenue, di mana jarum baja masuk, tulang dan organ dalam benar-benar tertelan, yang seperti tiba-tiba membelah tubuhnya. Coba pikirkan, bagaimana bisa seorang pria hidup tanpa organ dalamnya. Vitalitas menghilang, dan tubuh Yan He jatuh tak terkendali, dan kemudian jatuh dengan berat di antara tubuh-tubuh di lantai aula. Dia dengan cepat membunuh Yan He. Xiao Yan tidak terlalu ragu. Dengan gerakan, jarum baja terbang dengan cepat pulih. Adapun apa yang ditembakkan ke tubuh Yan He, itu menghilang dengan sendirinya. Saya khawatir ini akan memakan waktu untuk mengembun lagi. Namun, ini tidak berdampak besar pada Xiao Yan saat ini. Bahkan jika tidak ada 2, dia masih memiliki 8 di tangannya. Dia menggunakan 2 jarum baja dengan imbalan kehidupan seorang kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Artinya, tanpa mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan 8 jarum baja ini saja, dia bisa membunuh 4 kaisar pertempuran bintang 9 lagi. Kekuatan seperti itu cukup baginya untuk menantang kekuatan apapun di makam kuno ini. Tentu saja, pikiran Xiao Yan saat ini bukan tentang kekuatan yang menantang, tetapi kekuatan sumber asli jiwa manusia dan keputusan untuk kembali ke sumbernya. Mungkin saat ini, dia bisa menambahkan hal yang sama. Warisan semangat juang. Begitu matanya berbalik, Xiao Yan melihat ke tempat di mana semangat juang diturunkan. Benar saja, Qin Yun telah mendekat dan ingin memasukkannya ke dalam ring. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Di bawah jarak seperti itu, dia tidak bisa menghentikannya dalam sekejap, jadi dia hanya bisa. Dengan jentikan jarinya, jarum baja yang jatuh ke tangannya segera melesat ke depan lagi, melewati kerumunan di depan dan langsung bertemu Qin Yun. Namun, tepat ketika jarum baja datang ke Qin Yun,
pria berbaju hitam di sampingnya tiba-tiba menembakkan jarum baja, menerbangkannya dengan telapak tangan dari samping, dan menikamnya ke tubuh seorang pria kuat yang melawan kaisar tidak jauh. Tiba-tiba, ada raungan menyayat hati di aula. Hah! Wajah Xiao Yan tenggelam dan menatap. Pria berjubah hitam juga memperlihatkan matanya yang dingin melalui penutup jubah hitam dan menatapnya dari kejauhan. Pada saat yang sama, Qin Yun meraih semangat juang di depannya, yang hampir seukuran wastafel. Namun, pada saat berikutnya, perubahan tiba-tiba terjadi, di aula, sebelum warisan semangat juang, Qin Yun melihat bahwa warisan semangat juang di depannya akan dimasukkan ke dalam ring, tetapi kemudian, di tempat tertentu di aula, isapan kuat tiba-tiba mengalir masuk, menarik warisan semangat juang sudah dekat dengan Sheng Sheng. Semangat juang melewati kerumunan, di bawah mata yang panas, akhirnya tergantung di depan seorang pria berjubah hitam. Kemudian, di bawah mata seluruh penonton yang hampir terpana, itu dimasukkan ke dalam ring. Pada saat ini, seluruh penonton terdiam. Mata tumpul semua menatap pria berjubah hitam yang mewarisi semangat juang ke dalam ring, terutama Qin Yun saat ini. Wajahnya bahkan lebih terkejut. Saya khawatir tidak ada yang bisa menahan pukulan seperti itu. Di satu sisi, pria misterius berjubah hitam juga melihat ke sisi lain. Sepasang mata dingin di bawah jubah hitam menatap pria itu seperti ular berbisa, menunjukkan semua peluang membunuh di matanya. Di sisi lain, Xiao Yan tercengang karena pemandangan yang tiba-tiba di lapangan. Pandangannya mengikuti orang-orang. Baru kemudian dia menemukan bahwa pria misterius berbaju hitam muncul di hadapannya. Dengan sapuan matanya, Xiao Yan segera menemukan bahwa pihak lain sebenarnya memiliki dua orang. Keduanya mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat yang sama, Xiao Yan bahkan lebih terkejut bahwa dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa melihat kultivasi satu sama lain. Dengan cara ini, ada dua kekuatan yang dapat mengancamnya di aula saat ini. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan diam-diam waspada. Menghadapi lawan yang tidak bisa diprediksi pencapaiannya, dia benar-benar tidak berani gegabah. Ketika Xiao Yan mengamati dua orang berjubah hitam, yang terakhir juga tampaknya mengamati perubahan tampilan Xiao Yan. Segera, salah satu dari mereka, sudut mulutnya di bawah jubah hitam, membangkitkan senyum bercanda. Siapa kamu? Beraninya kamu merampas semangat juangku. Qin Yun, yang kembali kepada Tuhan, sangat marah. Mengandalkan perlindungan orang di sekitarnya ini, dia tidak menghindar dari pencuri jahat yang merampoknya. Tapi dia tidak tahu bahwa bahkan pria yang menjaganya saat ini sangat takut pada dua orang berjubah hitam lainnya, karena dia tidak bisa. Untuk suara marah Qin Yun, dua orang berjubah hitam itu acuh tak acuh, seolah-olah mereka benar-benar mengabaikannya. Bajingan, Yan He, Yan Hua, Yan berbohong, datang bersama dan bawa kembali apa yang menjadi milikku. Diabaikan oleh keduanya, Qin Yun bahkan lebih marah. Dia tanpa sadar meneriakkan nama ketiganya dan menunggu ketiganya melawan. Namun, setelah beberapa napas, dia sadar kembali. Yan He dan ketiga anak buahnya pergi untuk mencegat Xiao Yan. Bagaimana mereka bisa muncul di sebelahnya saat ini? Tapi segera, Yan Hua dan Yan berbohong, yang dipanggil oleh Qin Yun, bergegas ke sisi Qin Yun. Tubuh mereka ditutupi dengan luka dengan ukuran berbeda, jejak darah mengalir terus-menerus, dan darah di tubuh mereka melonjak hebat. Namun, hilangnya Yan He membuat kedua bersaudara itu merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba mata mereka berbalik, Yan berbohong dan Yan dia segera menemukan bahwa Yan He, yang seharusnya bertarung dengan Xiao Yan, hilang saat ini. Tunggu beberapa saat, hati dua orang tiba-tiba tenggelam, dan Kiki menatap Xiao Yan. Xiao Yan, Yan He. Kedua bersaudara itu tampak garang. Terlepas dari napas yang melonjak di tubuh mereka saat ini, tubuh mereka bergetar dan semangat juang mereka segera menyembur keluar. Mati. Dengan ringan mengucapkan dua kata, Xiao Yan merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dari kedua orang itu. Jika dia bunuh diri, dia akan bunuh diri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang diri mereka sendiri. Kamu ingin mati. Ketika dia mendengar berita yang tidak ingin dia dengar, suasana hati Yan Hua yang ganas saat ini tidak dapat ditekan. Terlepas dari perintah Qin Yun, dia menembak Xiao Yan. Kamu berani membunuh Yan He. Kami ingin kamu mati. Mi Huang berarti, jantung dan rambut menjerit pelan, 10 jari Xiao Yan terhubung, dan simpul rumit dimainkan dengan cepat. Namun,
dalam sekejap mata, jari energi besar terkondensasi di atas kepala. Pada saat yang sama, Raja Utara yang kembali ke sisinya juga bergegas menuju Yan Hua, salah satu dari keduanya. Saat ini, Yan Hua dan Yan berbohong, untuk membalas dendam Yan He, juga mencoba yang terbaik untuk bertarung bersama. Prestise mereka sangat luar biasa. Kaisar petarung yang kuat di sepanjang jalan dengan cepat minggir karena takut terpengaruh oleh pertempuran berikutnya. Ledakan. Kemudian, Xiao Yan dan Raja Utara bertemu dengan mereka berdua. Dengan raungan yang mengejutkan, Xiao Yan dan Raja Utara duduk dan mundur, dan jari kelaparan itu menghilang. Yan Hua dan Yan berbaring berlawanan juga dikalahkan satu sama lain. Kali ini, kedua belah pihak bertarung secara seimbang. Xiao Yan, mati. Cukup, aku akan membiarkanmu kembali sekarang. Tepat ketika Yan Hua dan kedua orangnya marah dan ingin maju lagi, sorakan Qin Yun datang lagi. Kali ini, mendengar tangisan Qin Yun, tubuh Yan Hua terpaku di tempatnya. Mereka tidak bisa menahan gemetar hebat. Mata mereka menatap Xiao Yan, tapi Xiao Yan mengabaikan mereka, yang membuat Yan Hua membenci lebih dalam, tapi Qin Yun dengan marah memarahi mereka lagi dan lagi. Suasana hati mereka bergetar dari sisi ke sisi sampai lama kemudian, mereka hanya menundukkan kepala dengan sangat enggan dan kembali ke Qin Yun dengan penyesalan. Sia-sia, berani melanggar perintahku. Ketika perjalanan ke makam kuno ini selesai, kamu harus terlihat baik. Dia menatap mereka dengan tajam. Kemudian mata Qin Yun kembali kedua sosok berjubah hitam tidak jauh. Otot-otot di sudut matanya bergetar. Baru saja akan berbicara, pria berjubah hitam yang mengikutinya menghentikan salah satu dari mereka, menggelengkan kepalanya dan berbisik. Kedua orang ini tidak biasa. Saya menyarankan Anda untuk tidak berkonflik dengan mereka sekarang. Wajah Qin Yun melonjak begitu dia mengatakan ini. Mampu membuat orang ini mengatakan ini telah membuktikan luar biasa dari dua orang berjubah hitam. Tapi warisan semangat juang, aku terlalu ingin makan tahu panas. Sebaiknya kita berhenti dulu. Kita tidak bisa terlibat dalam urusan di sini. Lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi lebih dulu. Xiao Yan juga ingin mewarisi semangat juang. Dengan temperamennya, selama dia menentukan tujuan, dia akan menyusulnya. Lebih baik kita memberinya kekacauan dan menunggu sampai mereka kehilangan kedua belah pihak terlebih lagi. Aku belum memberimu hal baik lagi di sini, Jie. Petik 2. Di akhir pidato, ada senyum aneh di balik jubah hitam. Segera, terlepas dari Qin Yun, mereka terbang menjauh dari aula utama terlebih dahulu. Adapun Yan Hua, mereka tercengang untuk waktu yang lama sampai Qin Yun dan pria berjubah hitam datang ke Simen dengan marah. Melihat punggung Qin Yun saat dia melangkah keluar dari gerbang batu, wajah Yan Hua dan Yan berbohong akhirnya menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin. Jika bukan karena yang terakhir, bagaimana Yan bisa mati? Selama bertahun-tahun, 3 bersaudara telah bekerja keras untuknya, tetapi orang ini selalu memanggil mereka sesuka hati. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya, mereka masih dengan kejam mengejeknya. Hari ini, begitu Yan meninggal, mereka akhirnya berkecil hati dengan Qin Yun. Pada saat yang sama, di dua aula lainnya, Kamu Luo Tian dan Murong Xuan, yang telah menyingkirkan warisan semangat juang, juga mundur menuju masa depan. Setelah 4 sisa Qin Yun dan rombongannya meninggalkan aula, Qin Yun dengan cepat menyusul pria berjubah hitam. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan terakhir tadi. Dari kata-kata pria berjubah hitam, dia dapat mendengar bahwa pria ini tampaknya sudah siap untuk mereka, tetapi dia selalu menolak untuk mengeluarkannya. Saat ini, 2 kaisar pertempuran bintang 9 hilang dari tim mereka, yang merupakan kerugian besar bagi Qin Yun. Saya tidak tahu apakah apa yang dia katakan dapat menebus kehilangannya. Di bawah penyelidikan Qin Yun, pria berjubah hitam itu sepertinya berhenti karena malu, dan Yan Hua dengan cepat mengikuti di belakangnya, tetapi wajahnya agak rendah. Di bawah tatapan tidak sabar Qin Yun, pria berbaju hitam mengulurkan telapak tangan yang kering, dan cincin di antara jari-jarinya sedikit berkedip. Segera, botol giok muncul di telapak tangannya. Mata Qin Yun curiga, Yan Hua dan para pengikutnya tidak tertarik dengan masalah ini saat ini. Mereka hanya ingin tahu cara membunuh Xiao Yan untuk membalaskan dendam Yan He. Apa ini? Qin Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini pil yang bisa meningkatkan kultivasimu. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh,
dan kata-katanya agak bangga. Namun, Qin Yun mendengar ini di telinganya, tetapi itu membuat yang terakhir meremehkan dan mencibir, mengatakan, "Pil Huaji, saya telah meminumnya untuk waktu yang lama. Sekarang Anda memberikannya kepada saya, tetapi itu tidak akan memiliki setengahnya efek." "Jangan. Aku bilang ini pil Huaji." Senyum aneh keluar lagi di bawah jubah hitam, telapak tangannya sedikit bergetar, botol giok pecah, dan 6 pil bundar muncul di telapak tangannya. Jika Xiaoyan ada di sini saat ini, dia akan bisa mengenali mereka dengan segera. Semua yang disebut pil ini adalah obat racun unik yang dibuat oleh Ye Luotian, racun daun mati. Meskipun serangga daun layu memiliki fungsi meningkatkan budidaya kaisar pertempuran yang kuat, sekali ditelan, mereka pasti akan menjadi boneka Ye Luotian dan berjabat tangan dalam hidup dan mati. Sayangnya, Qin Yun dan yang lainnya saat ini tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah beberapa orang berjubah hitam dibanggakan, Yan Hua dan yang lainnya tidak sabar untuk memakannya terlebih dahulu. Memang, meskipun kekuatan mereka tidak menembus lingkungan sumber kimia yang kuat, mereka juga mencapai tingkat tahap selanjutnya dari Kaisar 9 Bintang. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Qin Yun mencoba mengambil satu setelah melihat bahwa keduanya sehat, dan kultivasinya juga dengan cepat dipromosikan ke tengah Seven Star Doudi, bahkan ke tahap selanjutnya dari Seven Star Doudi. Sayangnya, dia tidak dapat mengambil lebih banyak dari pil ini, jika tidak, dia akan menelan 3 sisanya tanpa ragu-ragu. Melihat ketiga orang itu menundukkan gudaun yang mati, pria berjubah hitam itu tersenyum di dalam hatinya. Segera, dia membawa ketiga orang itu ke jalan ketika mereka datang. "Ayo, masih ada permainan bagus yang menunggu kita, Jie." Pada saat yang sama, di aula besar, dengan hilangnya dan mundurnya orang-orang secara bertahap, hanya ada kurang dari 20 orang yang tersisa di aula besar. Xiaoyan dan 2 orang berjubah hitam juga terdaftar, dan di belakang mereka ada patung-patung batu yang menghadap Maha Guru pada hari itu. Kedua pria berjubah hitam berdiri berdampingan, menatap Xiaoyan melalui jubah hitam, tidak mengatakan apa-apa, dengan senyum bercanda di wajah mereka. Adapun Xiaoyan, melihat semakin sedikit orang di aula, Xiaoyan penuh keraguan. Kedua orang ini telah diturunkan, tetapi mengapa mereka tidak mau pergi? Mereka mengatakan bahwa mereka takut pada diri mereka sendiri. Xiaoyan tidak percaya, tapi dia bahkan tidak bisa mengetahui pencapaian kultivasi satu sama lain. Dapat dilihat bahwa mereka memiliki harta terpendam atau memiliki kekuatan mutlak. Sebaliknya, Xiaoyan lebih percaya yang terakhir. Karena pihak lain tidak akan takut padanya, tapi dia tinggal di sini lagi, Xiaoyan memikirkannya dan hanya bisa mendapatkan kesimpulan. Mereka juga menemukan sesuatu yang aneh tentang patung batu itu. Dengan pemikiran ini, hati Xiaoyan tiba-tiba sedikit tenggelam. Jika demikian, saya khawatir dia harus bertarung dengan mereka. Kebangkitan Xiao Xuan sangat penting di hati Xiaoyan. Tidak peduli berapa harga yang dia bayar, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi kali ini. Tetapi pada akhirnya, setelah Xiaoyan bermeditasi di dalam hatinya untuk waktu yang lama, hatinya mendatar dan dia ingin mengambil kesempatan. Saya harap kedua orang itu tidak menemukan bentuk aneh dari patung batu itu. Begitu dia berbalik, Xiaoyan ingin meninggalkan aula. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa secara tidak sadar, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di aula. Namun, saat Xiaoyan hendak pergi, salah satu dari 2 orang di belakangnya yang terlihat sedikit lebih pendek mengambil 2 langkah ke depan. Pada saat yang sama, suara bercanda lama keluar. "Tuan Xiaoyan, saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Pada saat kata-kata itu keluar, Xiaoyan tiba-tiba berhenti di udara dan mendongak dengan tatapan terkejut di matanya. Di aula kosong, gas darah bercampur di udara, membentuk kabut darah tebal. Mayat tergeletak di sini ke segala arah. Adegan itu terlihat sangat merembes. Pada saat ini, ada 3 orang asing di aula, salah satunya adalah Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan kaku seperti patung. Dia mengangkat satu kaki ke udara dan berhenti pada posisi kurang dari 2 inci dari tanah. Ekspresi wajah sangat luar biasa. Ekspresi bermartabat sebelumnya tidak ada lagi. Sebaliknya, apa yang diganti saat ini adalah ekspresi yang sangat terkejut. Sepasang mata hitam yang dicat penuh dengan ekspresi yang luar biasa.
Tidak lama kemudian Xiaoyan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya yang lama. Dalam proses ketidakhadiran Xiaoyan, dua orang berjubah hitam di belakangnya tidak mengganggu, tetapi melepas jubah hitam lebar yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan wajah aslinya di aula berdarah. Ketika Xiaoyan berbalik dan menatap dua orang di belakangnya dengan mata curiga, senyum ramah yang akrab di kedua wajah itu membuat yang pertama terasa seperti mimpi. Kedua belah pihak duduk dan saling tersenyum untuk waktu yang lama. Setelah itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke orang tua yang baru saja berbicara, membungkuk dan berkata dengan hormat. Xiaoyan yang lebih muda, lihat Luo tua. Pada saat ini, kabut darah di udara menyebar secara otomatis, membuka saluran murni antara kedua sisi. Saat ini, Luo Lao juga menatap Xiaoyan sambil tersenyum, menunjukkan warna kenyamanan dan kepuasan di wajah tua. Yang disebut Luo Lao, tentu saja, adalah Luo Ao, yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya di kota Lengcui. Adapun pemuda lain di sampingnya, tentu saja, setelah Xiaoyan datang ke daratan Yuanwu, tentu saja, apakah Xiaoyan secara sukarela menyerah atau tidak, itu akan membuat Luo Ao dan Luo Ao merasa sedikit menyesal. Oleh karena itu, kekuatan asli dari jiwa yang disegel di patung batu secara alami menjadi penyangga untuk memuluskan lapisan permintaan maaf ini. Sebelum ketiganya mengangkat kaki mereka dan datang ke patung batu, Luo Ao memandang Xiaoyan dan mengangguk dengan lembut sebagai tanda. Melihat ini, Xiaoyan menggerakkan pikirannya, mengajukan kekuatan jiwa dari manik-manik jiwa, perlahan mendekati patung batu itu, dan kemudian menyuntikkannya melalui mata patung batu itu. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, cahaya keemasan naik dengan cepat di permukaan patung batu, menyelimuti seluruh patung batu. Luo Ao melihat ini, matanya sedikit berkedip, dan ekspresi terkejut muncul di wajah lamanya. Dapat dilihat bahwa lapisan cahaya keemasan ini adalah arai, dan tampaknya levelnya tidak rendah. Itu ditinggalkan oleh Maha Guru Tianjue untuk melindungi patung batu itu. Dengan penglihatan dan pengalaman yang luar biasa, Luo Ao dapat melihat bahwa selama ada perlindungan dari susunan khusus ini, begitu seseorang ingin secara paksa merebut kekuatan jiwa di patung batu itu akan meledak dalam sekejap, dan kekuatan sumber jiwa besar akan meledak. Tanpa diduga, lelaki tua itu cukup berhati-hati. Tampaknya ini adalah susunan urutan ke-6, tetapi tekniknya tidak terlalu murni. Luo Ao mengungkapkan pandangannya sambil melihat cahaya keemasan di patung batu itu, sementara Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Penyihir susunan urutan ke-6, bukan. Pergilah, tutup mulutmu, bocah bau. Jika aku tidak terlalu malas untuk berlatih, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan orang mati 1000 tahun yang lalu? Begitu suara Luo Jin jatuh, Luo Ao buru-buru memblokir kembali, dan kemudian melirik arai di depannya lagi, berkata dengan sedikit ironi. Meskipun itu urutan ke-6, aku takut kebetulan menembus urutan ke-6 sebelum aku mati. Mendengar pidato itu, Luo Jin melirik yang terakhir dengan sedikit senyum, menunjukkan warna bercanda di matanya dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Kakek, ketika Anda menembus level 6, tampaknya kultivasi Anda telah mencapai Raja Sumber dan orang ini. Pada hari-hari awal kembali ke wilayah Sumber, penyihir urutan ke-6, mengandalkan ini saja, saya khawatir Luo di sampingnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika guru surgawi tidak jatuh tanpa alasan, pencapaiannya akan jauh lebih dari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.